Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikolaus Rizky Ardiansyah Sudarman dari kelas MN22J dengan NIM 2022-0080-188. Di sini saya akan memaparkan proyek untuk UAS mata kuliah pemasaran berkelanjutan yang diampu oleh Bapak Andri Juniansyah dengan tugas yaitu proyek individu membuat ide mengenai pemasaran berkelanjutan, mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, di sini saya membuat ide bisnis yaitu EcoWear. EcoWear ini merupakan fashion berkelanjutan dengan material ramah lingkungan. Kita masuk ke pendahuluan. EcoWear adalah sebuah bisnis fashion yang berfokus pada keberlanjutan dengan tujuan menyediakan pakaian dan aksesoris berkualitas tinggi yang ramah lingkungan. Produk-produk EcoWear dirancang dengan memanfaatkan bahan alami seperti serat bambu, kapas organik, dan material daur ulang, serta diproduksi menggunakan proses yang minim emisi karbon. Selanjutnya ada daftar isi. Di sini ada 10. Yang pertama, ide bisnis, rencana bisnis, produk atau jasa yang dibuat, contoh produk, strategi mencari modal, strategi pemasaran, target pasar, timeline, detail target pendapatan, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk ke poin yang pertama, ide bisnis. Ide bisnis yang saya ambil ini adalah EcoWear. Nah, ide bisnis EcoWear berfokus pada solusi terhadap masalah lingkungan yang dihadapi oleh industri fashion seperti limbah tekstil, emisi karbon tinggi, dan eksploitasi sumber daya alam. EcoWear memproduksi pakaian dan aksesoris yang pertama ramah lingkungan, menggunakan bahan alami seperti serat bambu, kapas organik, dan material daur ulang yang ramah lingkungan dan dapat terurai secara alami. Yang kedua, terjangkau. Produk ditawarkan dengan harga kompetitif agar dapat diakses oleh lebih banyak konsumen. Yang ketiga, tentunya berkelanjutan. Proses produksi ini menggunakan teknologi yang hemat energi dan pengemasan tanpa limbah atau zero waste. Contoh nyatanya, setiap kaos EcoWear terbuat dari serat bambu yang mengurangi konsumsi air hingga 70% dibandingkan kapas konvensional. Hal ini tentu membantu mengurangi jejak karbon dan limbah air industri fashion. Selanjutnya ke poin yang kedua, rencana bisnis. Nah, rencana bisnis EcoWear ini dirancang untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Adapun visi dan misinya sebagai berikut. Yang pertama, visi menjadi pemimpin dalam industri fashion berkelanjutan di Indonesia dan Asia Tenggara dengan menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Lalu misinya ada 3. Yang pertama, memproduksi pakaian berkualitas tinggi dengan bahan yang ramah lingkungan. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk fast fashion terhadap lingkungan melalui kampanye digital. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup komunitas pengrajin lokal melalui pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, tahapan pelaksanaannya. Di tahun pertama ini berfokus pada pengembangan produk dan pemasaran di pasar lokal. Tahun kedua, ekspansi ke pasar internasional dengan memanfaatkan platform e-commerce global. Lalu tahun ketiga, diversifikasi produk dengan menambahkan lini pakaian anak-anak dan pakaian olahraga ramah lingkungan. Nah, contoh pendapatan kotornya di sini pada tahun pertama dengan target penjualan 2000 unit produk yang terdiri dari kaos, tas, dan jaket. Pendapatan diestimasi mencapai 300 juta. Lalu poin selanjutnya, produk yang dibuat. EcoWear menawarkan produk yang menggabungkan inovasi, kenyamanan, dan keberlanjutan. Nah, di sini ada 3 produk. Yang pertama ada kaos EcoBasic. Kaos EcoBasic ini merupakan kaos kasual berbahan serat bambu yang nyaman, ringan, dan antibakteri. Sini ada manfaatnya untuk mengurangi bau badan, ramah lingkungan, dan tahan lama. Harganya berkisar dari Rp150.000
sampai Rp200.000 per unit. Produk yang kedua ada tas tangan Rebag. Nah, tas ini multifungsi dari kain daur ulang dengan desain yang stylish. Manfaatnya ramah lingkungan dan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Harganya berkisar mulai dari Rp300.000 sampai Rp400.000 per unit. Yang ketiga ada outer eco jacket. Jaket yang berbahan kapas organik yang tahan lama dan ramah lingkungan. Manfaatnya, desainnya minimalis, cocok untuk gaya kasual atau formal. Rentang harganya di antara Rp500.000 sampai Rp600.000 per unit. Nah, ini merupakan contoh produk EcoWear. EcoWear ini ya menawarkan produk yang menggabungkan inovasi, kenyamanan, dan keberlanjutan. Nah, contohnya yang tadi ya, kaos Eco Basic itu yang warna hijau ini, kaos kasual yang berbahan serat bambu, yang nyaman, ringan, dan antibakteri. Yang kedua ada tas tangan Rebag yang ini. Tasnya multifungsi dari kain daur ulang dengan desain yang stylish. Nah, di sini ada outer eco jacket yang berbahan kapas organik yang tahan lama dan ramah lingkungan. Poin selanjutnya merupakan strategi mencari modal. Nah, untuk memulai bisnis ini, EcoWear ini akan menggunakan beberapa pendekatan dalam mencari modal. Pendekatan yang pertama ada crowdfunding, dengan meluncurkan kampanye di platform seperti Kickstarter untuk mendapatkan dukungan finansial dari komunitas global. Contohnya menawarkan diskon 20% atau produk eksklusif untuk para pendukung. Yang kedua, investor sosial. Dengan menarik investor yang peduli pada bisnis berkelanjutan dengan imbal hasil berupa pembagian keuntungan atau dampak sosial. Yang ketiga, melalui hibah dan sponsor. Mengajukan proposal ke pemerintah atau lembaga internasional yang mendukung keberlanjutan. Contohnya hibah sebesar 50 juta dari organisasi yang fokus pada pengurangan limbah industri. Nah, pemasaran selanjutnya ada strategi pemasaran. Pemasaran EcoWear ini berfokus pada edukasi dan promosi yang berorientasi pada nilai keberlanjutan. Yang pertama, melalui digital marketing, menggunakan Instagram, TikTok, dan YouTube untuk kampanye visual tentang proses produksi ramah lingkungan. Contohnya membuat video pendek dengan tagline "Eco is the new trend". Selanjutnya yang kedua ada kolaborasi influencer. Dengan bekerja sama dengan para influencer yang peduli lingkungan untuk mempromosikan produk. Yang ketiga ada pop-up store. Mengandalkan event offline di mall atau pameran fashion untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen. Selanjutnya ada target pasar. Nah, target pasar EcoWear ini mencakup ada 3 poin. Yang pertama, demografi. Demografi ini rentang usianya antara 18 sampai 35 tahun dengan pendapatan kelas menengah hingga atas yang mampu membeli produk berkualitas tinggi dan memiliki kesadaran mengenai produk ramah lingkungan. Yang kedua, secara geografi, pasar lokal di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, dan kota besar lainnya. Lalu pasar internasional di Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia. Lalu di bidang psikografi, menyasar kepada konsumen yang peduli lingkungan. Nah, konsumen yang menghargai produk berkualitas tinggi dengan desain yang trendy dan ramah lingkungan. Oke, di sini ada poin timeline. Di fase pertama, persiapan awal bulan 1 sampai 3. Tujuannya menetapkan fondasi bisnis yang kuat melalui riset dan pengembangan. Yang pertama, riset pasar mendalam dengan mengidentifikasi tren fashion berkelanjutan di pasar lokal dan internasional, menganalisis kebutuhan target konsumen berdasarkan usia, pendapatan, dan preferensi. Yang ketiga, melakukan survei kepada calon pelanggan untuk memahami ekspektasi mereka. Yang kedua,
finalisasi konsep produk dengan menentukan jenis produk, antara kaos, tas, dan jaket, dan bahan ramah lingkungan yang akan digunakan. Lalu mengembangkan desain awal dengan mempertimbangkan estetika, fungsi, dan keberlanjutan. Yang ketiga, pembentukan tim dengan merekrut tenaga ahli termasuk desainer, pengrajin, dan tim pemasaran. Lalu memberikan pelatihan kepada tim tentang keberlanjutan dan misi bisnis. Yang keempat, pengembangan prototipe. Membuat beberapa prototipe produk untuk diuji kualitasnya. Lalu melakukan pengujian terhadap daya tahan, kenyamanan, dan daya tarik produk. Lalu di fase 2, produksi dan peluncuran. Rentang bulan ke-4 sampai ke-6. Tujuannya memulai produksi skala kecil dan meluncurkan produk ke pasar. Yang pertama, produksi koleksi pertama. Produksi 1000 unit produk awal, yaitu dengan rincian sebagai berikut: 500 kaos, 300 tas, dan 200 jaket. Lalu memastikan proses produksi sesuai dengan standar keberlanjutan. Yang kedua, kampanye pemasaran digital dengan membuat konten visual untuk media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Lalu meluncurkan kampanye EcoWear, Eco is the new trend, untuk membangun brand awareness. Selanjutnya, menggunakan strategi influencer marketing untuk memperluas jangkauan audiens. Yang ketiga, penjualan melalui e-commerce dengan meluncurkan situs web resmi EcoWear, lalu menjual produk melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Lalu memberikan diskon peluncuran untuk menarik pembeli pertama. Di fase ketiga, yaitu evaluasi dan pengembangan, bulan ke-7 sampai 9. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk dan strategi berdasarkan umpan balik pelanggan. Yang pertama, melalui evaluasi penjualan dengan menganalisis laporan penjualan dari 3 bulan pertama untuk mengidentifikasi produk terlaris, lalu mengumpulkan data tentang wilayah dengan permintaan tertinggi. Yang kedua, melalui feedback konsumen, melakukan survei kepuasan pelanggan melalui email dan media sosial, lalu mengumpulkan saran untuk pengembangan produk baru atau peningkatan kualitas. Yang ketiga, melalui penyempurnaan produk, melakukan revisi pada desain produk berdasarkan umpan balik, lalu menambahkan fitur baru seperti pengemasan yang lebih menarik atau variasi warna. Selanjutnya di fase keempat, ekspansi dan inovasi di bulan ke-10 sampai 12. Di sini tujuannya untuk memperluas pasar dan meluncurkan koleksi baru. Yang pertama, ekspansi ke toko fisik dengan membuka pop-up store di mall besar untuk meningkatkan visibilitas brand. Lalu bekerja sama dengan retailer lokal untuk mendistribusikan produk EcoWear. Yang kedua, kemitraan strategis dengan menjalin kerjasama dengan komunitas peduli lingkungan untuk mengadakan event edukasi. Lalu menyediakan produk eksklusif untuk partner tertentu seperti toko konsep ramah lingkungan. Peluncuran koleksi. Selanjutnya, peluncuran koleksi baru melalui meluncurkan produk tambahan seperti pakaian olahraga berbahan organik dan mengadakan pre-order untuk mengukur minat konsumen terhadap koleksi baru. Yang keempat, peningkatan skala produksi dengan mengoptimalkan proses produksi agar lebih efisien untuk memenuhi permintaan yang meningkat, lalu menambah kapasitas produksi dengan melibatkan lebih banyak pengrajin lokal. Nah, selanjutnya di poin target pendapatan. Pada fase pertama sampai kedua, di antara bulan 1 sampai 6, total target penjualan itu sekitar 150 juta dengan menjual kira-kira hampir 1000 produk. Antara lain rinciannya sebagai berikut: 500 kaos yaitu senilai 75 juta terjualnya. Nah, 300 tas terjual senilai 90 juta dan 200 jaket senilai
100 juta. Total pendapatan setelah biaya operasional yaitu 60% dari omset, itu sekitar 90 juta. Nah, di fase 3 sampai 4 pada bulan 7 sampai 12. Total target penjualannya sekitar 250 juta dengan menjual 1.500 produk. Sini rencananya 700 kaos dengan penghasilan 105 juta dan 500 tas dengan penghasilan sekitar 150 juta dan 300 jaket dengan penghasilan sekitar 150 juta. Nah, total pendapatan setelah biaya operasionalnya 60% dari omset sekitar 150 juta. Total pendapatan tahun pertama yaitu 400 juta. Di sini dikutip dengan proyeksi keuntungan bersih senilai 240 juta. Nah, di kesimpulannya, EcoWare ini adalah sebuah solusi inovatif dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan lingkungan yang dihadapi industri fashion modern. Dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan di aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, EcoWare menghadirkan produk pakaian dan aksesoris yang ramah lingkungan, stylish, dan dapat diakses oleh konsumen. Melalui penggunaan bahan seperti serat bambu, kapas organik, dan material daur ulang, EcoWare tidak hanya mengurangi limbah tekstil, tapi juga meminimalkan emisi karbon dalam proses produksinya. Pendekatan bisnis ini memberikan dampak positif yang luas, antara lain yang pertama untuk lingkungan, dengan mengurangi polusi dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Di bidang sosial, memberdayakan komunitas lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan pelatihan. Di bidang ekonomi, dengan menawarkan produk dengan harga kompetitif sambil memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan. Nah, EcoWare ini tidak hanya sekedar bisnis fashion, tetapi juga sebuah gerakan untuk menciptakan gaya hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan visi jangka panjang untuk mengurangi jejak karbon industri fashion dan meningkatkan kesadaran masyarakat, EcoWare berdiri sebagai contoh bagaimana bisnis dapat menjadi agen perubahan yang positif dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan strategi yang efektif, dan komitmen terhadap nilai-nilai keberlanjutan, EcoWare diharapkan tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin sekian pemaparan tugas proyek UAS mata kuliah pemasaran berkelanjutan ini. Sekian dan terima kasih.